Selamat datang kembali di channel Firmok. Pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi bagi Manchester City, mereka tidak hanya tertimpa tangga, mereka tertimpa runtuhan stadion. Belum genap sepekan, luka di Old Trafford masih basah. Kalah 0-2 dari Manchester United di derby, mungkin masih bisa dicarikan alasan. MU kan tim besar, Old Trafford angker, derby selalu sulit. Fans City masih bisa berjalan tegak dengan alasan itu. Tapi malam tadi, tidak ada alasan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Manchester City, juara dunia, juara Eropa, tim dengan skuad termahal di muka bumi, baru saja dipermalukan, dipecundangi, dihancurkan. Bukan oleh Real Madrid, bukan oleh Bayern Munchen, tapi oleh Bodo Glimt, klub Norwegia yang mungkin sebagian dari kalian baru mendengarnya malam ini. Skornya tidak main-main, 3-1. Ini bukan kekalahan tipis yang tidak beruntung. Ini adalah pembantaian taktik dan mental. Melansir dari Sinar Harapan dan Antara News, City dipecundangi dan takluk. Dua kata yang jarang kita dengar untuk mendeskripsikan tim asuhan Pep Guardiola. Pada video kali ini kita akan bongkar tuntas aib ini. Kenapa Pep Guardiola sampai kehabisan kata-kata? Drama Haaland, minta maaf di depan kamera tapi menyalahkan teman di ruang ganti? Apakah era dominasi City resmi berakhir malam ini? Simak sampai tuntas. Mari kita bedah 90 menit yang memalukan itu. Mengutip Kompas.com, Pep Guardiola sempat menyinggung soal kondisi lapangan. Bodo Glimt menggunakan rumput sintetis dan suhu udara sangat dingin. Tapi apakah itu alasan yang valid untuk tim sekelas City? Tentu tidak. Bola.net dan Sinar Harapan melaporkan jalannya pertandingan di mana City terlihat seperti tim amatir. Mereka menguasai bola, ya. Tapi penguasaan bola itu hampa. Sebaliknya, Bodo Glimt bermain dengan hati. Serangan balik mereka tajam, memotong pertahanan City yang lambat dan bingung. 3 gol yang bersarang ke gawang Donnarumma adalah bukti runtuhnya sistem pertahanan City. Gol pertama karena positioning buruk. Gol kedua karena transisi lambat. Gol ketiga, itu adalah hukuman bagi kesombongan. Kekalahan dari MU di akhir pekan ternyata merusak mental mereka lebih parah dari dugaan. Mereka datang ke Norwegia bukan sebagai singa yang lapar, tapi sebagai kucing yang ketakutan. Jakarta Times bahkan menulis judul yang sangat keras. Guardiola akui Man City sedang terpuruk usai kekalahan memalukan. Kata terpuruk keluar dari mulut media dan pelatih. Ini adalah sinyal merah. Fokus utama kita malam ini adalah sang Viking, Erling Haaland. Pulang kampung ke Norwegia, negara asalnya seharusnya menjadi pesta, tapi malah jadi bencana. Ada dua sisi cerita yang sangat kontradiktif di sini, dan ini menarik. Sisi pertama, Haaland yang rendah hati. Dikutip dari Bola.net dan Jawa Post, Haaland secara terbuka mengatakan, "Maaf, ini karena salah saya." Dia mengakui performanya buruk, dia membuang peluang, dia merasa bertanggung jawab. Sebuah sikap kesatria di depan media. Tapi, tunggu dulu, ada sisi kedua yang lebih gelap. Laporan eksklusif dari Bola.com mengungkap sisi lain ruang ganti. Haaland tunjuk 3 rekannya yang harus bertanggung jawab. Di balik permintaan maafnya, Haaland dikabarkan frustasi berat. Laporan tersebut menyebutkan dia menunjuk 3 rekannya, kemungkinan besar di sektor pertahanan dan tengah, yang dianggap tidak becus memberikan suplai dan menjaga pertahanan. Ini berbahaya. Jika benar Haaland mulai menyalahkan rekan setimnya, berarti keretakan di ruang ganti City sudah nyata. Kekalahan dari MU membuatnya lelah fisik seperti pembahasan video kita sebelumnya. Dan kekalahan dari Bodo Glimt membuatnya lelah mental. Lalu, di mana Pep Guardiola, sang jenius taktik? Reaksi Pep pasca laga terkesan pasrah. Melansir Detik Sport dan Kaltara Bisnis, pesan Pep kepada skuadnya singkat. Kalah lagi, Pep minta The Citizens lekas move on dan segera bangkit. Move on, kata-kata ini terdengar klise. Biasanya Pep akan marah, akan melakukan analisis taktikal yang rumit, tapi kali ini dia hanya minta move on. Apakah Pep sudah kehabisan ide? Dalam artikel Kompas.com yang membahas alasan yang dibuat Guardiola, terlihat Pep mulai menyalahkan faktor eksternal, jadwal, cedera, lapangan. Ini bukan ciri khas Pep yang biasanya fokus pada solusi internal. Kekalahan beruntun dari MU dan Bodo Glimt menunjukkan bahwa sistem Pep sudah terbaca. Atau lebih parah lagi, para pemain sudah jenuh dengan instruksinya. Apakah siklus 7 tahun Pep benar-benar berakhir dengan cara yang menyedihkan seperti ini? Jangan hanya percaya kata-kata saya. Mari kita lihat data. Goal.com merilis player ratings Man City versus Bodo Glimt.
Hasilnya, merah membara. Dua nama besar menjadi sorotan, Erling Haaland dan Rodri. Rodri, pemain yang biasanya menjadi garansi anti kalah bagi City, tampil di bawah standar. Dia kalah duel di lini tengah melawan pemain-pemain bodoh yang tak kenal lelah. Ketika Rodri main buruk, City runtuh. Haaland, seperti yang dia akui sendiri, dia buruk. Tapi rating rendahnya juga karena dia terisolasi. Ini membuktikan bahwa kedalaman skuad City yang dibangga-banggakan itu semu. Ketika pilar utama, Rodri atau Haaland off form atau kelelahan, pelapisnya tidak bisa berbuat banyak. Kekalahan ini menelanjangi kualitas lapis kedua City yang ternyata tidak sanggup meladeni intensitas tim Norwegia. Dari Old Trafford ke Asmara Stadion, dari kekalahan yang termaafkan menjadi kekalahan yang memalukan. Manchester City sedang berada di titik terendah mereka dalam beberapa tahun terakhir. 2 kekalahan beruntun, 5 gol bersarang ke gawang mereka dalam 2 laga. Pep Guardiola bilang move on, Haaland bilang maaf. Tapi fans butuh lebih dari sekedar kata-kata. Jika akhir pekan nanti mereka terpeleset lagi di Liga Inggris, maka kita bisa resmi mengatakan, dinasti City sedang runtuh. Bodo Glimt telah menunjukkan kepada dunia bahwa raksasa itu bisa berdarah. Dan sekarang, hiu-hiu lain di Eropa sedang mencium bau darah itu. Bagaimana menurut kalian citizens? Apakah ini hanya fase buruk atau awal dari kehancuran? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Firmok. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa!